Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia. Sahabat pekerja, kembali dengan saya Hari Saputra dalam OPEK, obrolan pekerja. Tadi kita sudah mendengar hal luar biasa dari seorang Kang Arif Dasyat, bagaimana yang namanya protokol kebahagiaan. Ini baru satu sahabat pekerja, yang namanya ikhlas, tulus gitu kan. Nah sebelum itu tadi ada pertanyaan yang menggantung, memang sengaja digantung, tentang bahagia. Iya mungkin di pekerjaan sudah mulai bahagia, tapi begitu sampai di rumah, istri ngomel, anak ribut, tetangga kiri kanan segala macam, sudah mulai tuh goyang lagi. Kita akan lanjutkan dengan Kang Arif Dasyat, motivator kebahagiaan. Kang Arif, gimana Kang Arif itu? Ya, saya sampaikan bahwa kebahagiaan adalah skill, Ya, keterampilan skill, yang ya. harus dilatih. Ya, saya selalu bilang ketika Anda memutuskan menjadi orang yang bahagia, maka ujian-ujian kebahagiaan datang. Oh, berarti untuk menjadi bahagia tetap harus ada diuji gitu ya. Diuji, ya. Ya. Bagaimana Anda bisa layak dikatakan orang bahagia kalau Anda nggak pernah melalui ujian-ujian itu? Iya. Ya. Oleh karenanya tadi saya bilang, ketika Anda menguasai keterampilan bahagia, maka dimanapun, ya, apakah di perusahaan, di kantor tempat Anda bekerja, apakah di rumah, Ya. Anda bisa menghadapi semua ujian-ujian itu, ya. Kemudian Anda bisa bahagia, Anda bisa bahagia. Ya. Sama, ya. Kalau kita bicara protokol kebahagiaan, maka dimanapun, apakah di rumah, kita serapkan. Kita sebagai suami juga harus ikhlas. Harus ikhlas bahwa kita menafkahi istri kita, ya, bukan agar dia taat sama kita, gitu ya. Tapi itu kewajiban kita, kan begitu ya. Kewajiban kita sebagai seorang suami adalah bagaimana bertanggung jawab, kemudian menafkahi. Emang tugas kita seperti itu. Kemudian ketika kita berharap berlebihan, kita jadi mudah kecewa. Ya sama hubungannya itu. Sama anak kita juga sama. Ya. Tugas kita adalah membantu mereka, ya, memfasilitasi mereka, memberikan pendidikan kepada mereka. Tapi ketika kita sudah mulai tidak ikhlas, ya, sudah mulai berharap berlebihan, ya, itu juga yang akan mempengaruhi kebahagiaan kita. Jadi mudah kecewa, kemudian anak-anak menjadi nggak nyaman, gitu ya. Karena orang tuanya terlalu berlebihan berharap, ya. Akhirnya tidak memposisikan dirinya dengan tepat, dengan baik, gitu ya. Saya memahami ini sebagai sebuah skill yang harus Anda kuasai sehingga Anda bisa gunakan dimanapun, kapanpun, ya, dalam kondisi apapun, yang membuat Anda memiliki tadi kesadaran bahagia karena Anda menerapkan protokol kebahagiaan itu, gitu ya. Tadi ini baru poin tentang ikhlas. Ada 2 poin lagi yang akan kita jawab, kita akan bahas di sini, gitu ya. Jadi itu. Berarti yang satu itu adalah keikhlasan ya. Ikhlas itu bukan hanya di tempat kerja, tapi dimanapun, kapanpun kita harus selalu ikhlas. Betul. Ketika ketemu suami, ketemu istri pun ya harus ikhlas. Ketemu anak juga harus ikhlas. Ketemu Harus guru ikhlas. segala macam. Harus ikhlas. Jangankan kita beribadah, saya harus ikhlas. Ya. Sesuatu yang tidak dilihat, maksudnya. Kadang kita kan ketika kita beribadah, ketika ada orang kita khusyuk, ya. Ketika nggak ada orang kita nggak khusyuk. Apalagi ada calon mertua gitu ya. Itu khususnya tingkat dewa gitu ya. Iya. Nah ini kan juga pembelajaran tentang bagaimana kita menikmati ibadah. Anda bisa bayangkan kalau Anda nggak ikhlas, Anda nggak akan menikmati ibadah itu, ya. Anda punya keluarga nggak ikhlas, Anda nggak akan menikmati punya keluarga, gitu ya. Anda selalu berharap, sehingga Anda kecewa, kok kan dia harusnya seperti ini, kok dia nggak seperti harapan saya, ya. Kok dia nggak seperti harapan saya, anak-anak saya, maka itu akan menjadi mudah nggak bahagia. Kita di kantor punya teman, oh kok teman saya kayak begini, nggak sesuai dengan harapan saya. Oh pimpinan saya kayak begini, nggak sesuai dengan harapan saya, ya. Menjadi mudah tidak bahagia, akhirnya dia mudah marah, mudah stres. Ya, ini dampak-dampak dari tidak terampil dalam bahagia. Oke, Kang Arif, ini kan baru satu nih. Nah, yang kedua apa kira-kira, Kang? Yang kedua, nah ya teman-teman semuanya, ini adalah
poin-poin yang sering kita dengar, cuma kita nggak memahami ini dengan lebih dalam gitu ya. Ikhlas kan kita sudah sering dengar. Sudah sering dengar, oke. Tapi kita nggak memaknai ini lebih dalam lagi, kita tidak menyadari ini lebih dalam lagi. Ternyata ini sangat berhubungan erat dengan kebahagiaan kita, gitu ya. Ini basic, maka saya bilang ini dasar banget. Yang kedua adalah tentang syukur. Syukur, oke. Syukur, ya. Kalau orang bertanya, kalau Anda punya pekerjaan nggak nikmat, Anda punya hidup nggak nikmat, punya keluarga nggak nikmat, punya pasangan nggak nikmat, punya anak nggak nikmat, jangan-jangan karena Anda nggak bersyukur. Oh, Ya. oke, ya. Jangan-jangan karena Anda nggak bersyukur. Jadi untuk menikmati hidup ini Anda harus bersyukur. Bersyukur. Ya. Bersyukur itu bagaimana? Ya bersyukur itu tentang bagaimana kita mampu menikmati apa yang kita miliki. Kalau kita bicara bersyukur adalah kemampuan tentang menikmati apa yang kita miliki. Iya. Apakah itu pasangan, apakah itu pekerjaan kita, apakah itu anak dan yang lainnya. Iya. Apakah Termasuk itu- ini juga ya, ketika kita disodori minum, ini bagian dari rasa syukur kita. Oh iya. Kita nggak bicara minuman yang ada di luaran kan? Betul. Yang di depan kita. Yang di depan, Oke, ya. iya. Nah jadi, orang membahas syukur ini nggak selesai begitu ya, nggak selesai, nggak dalam, sehingga dia masih bingung. Oke, saya bersyukur, tapi ternyata dia nggak bahagia misalnya. Oh. Dia nggak ngerti syukurnya bagaimana sih, ya. Jadi untuk bisa menikmati hidup kita, menikmati pekerjaan, kita harus bersyukur. Lalu bagaimana kita bisa bersyukur, kan begitu? Lalu bagaimana kita bisa bersyukur? Iya. Dengan kita, ya, selalu melihat sisi baik bukan sisi buruk. Jadi orang yang bersyukur selalu menemukan hal-hal kecil yang bisa dia syukuri. Oh. Hal-hal kecil oke, yang oke, positif, oke, yang oke, baik. oke. Orang-orang Iya. bersyukur tuh kayak begitu. Contoh gimana? Contoh begini. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia. Pekerjaan kita, ya. Bagaimana caranya agar kita bisa menikmati pekerjaan kita? Caranya bersyukur. Iya. Bagaimana caranya bersyukur? Temukan yang bisa kita temukan, kelebihan bukan kekurangan. Oke. Temukan kebaikannya bukan keburukan. Iya, Contoh dalam iya, pekerjaan kita gini. Pekerjaan saya capek, Pak. Hmm, Bosan. hmm. Ya, saya capek sama pekerjaan saya, bosan. Iya. Tapi alhamdulillah, Pak, dengan bekerja saya bisa menyekolahkan anak saya, Pak. Oh. Dengan bekerja alhamdulillah saya oke. bisa beli rumah, Pak. Iya. Dengan bekerja alhamdulillah, Pak, saya bisa kirim orang tua saya, Pak, uang walaupun nggak banyak. Alhamdulillah, Pak, saya kerja. Iya, Kalau iya, saya nggak iya. kerja, Pak, gimana anak saya sekolah? Betul. Gimana saya nggak bisa Iya. membiayai kehidupan? Alhamdulillah, Pak, walaupun pekerjaan saya capek, Iya, tapi iya. alhamdulillah dia menemukan satu titik yang bisa dia syukuri. Dia mampu ngelihat itu aja. Iya. Ya, pasangan kita, Pak, istri saya ini nggak bisa masak, Pak. Oke. Tapi, Pak, Nah. ya, walaupun istri saya nggak bisa masak, tapi kalau mijit, Pak, wah itu tukang pijit di depan komplek rumah saya itu kalah, Pak. Itu sudah syukur. Itu alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Iya. Jadi dia iya. menikmati punya Iya, istri. iya. Dia menikmati saya. Walaupun nggak bisa masak, Pak. Masak gampang sekarang, Pak. Ya, tinggal pesen kan. Gabut gitu ya. Ya, tinggal pesen aja, Pak. Iya. Tapi saya bersyukur. Ya, istri saya pinter mijit misalnya. Pak, suami saya itu nggak romantis, Pak. Ya, suami saya tuh orangnya kaku, Pak, nggak romantis. Nggak pernah tuh suami saya bilang aku sayang sama kamu. Nggak pernah, Pak. Tapi dia suka ini, Pak, tiba-tiba WhatsApp saya, Pak, bilang, Mama, ayah sudah transfer uang 20 juta, tolong dihabiskan, gitu ya. Tuh kan, Pak, nggak ada kata-kata romantisnya kan, Pak. Iya, tapi itu udah alhamdulillah, Pak. Ya udah alhamdulillah, gitu ya. Iya. Karena nggak semua suami mau transfer uang sama istrinya, gitu betul, misalkan. betul. Ya, alhamdulillah. Lihat sisi baiknya aja. Tapi dia bertanggung jawab, Pak. Iya. Dia setia, Pak. Ya, walaupun dia nggak romantis. Ya. Lihat sisi baiknya, kita menikmati punya Iya. pasangan, punya anak, lihat sisi baiknya. Sisi positifnya, Ya, punya ya. pekerjaan, walaupun, Pak, ya, bos saya galak, Pak. Galak, Pak, bos. Tapi, Pak, kalau masalah ngasih bonus tuh luar biasa, Pak. Alhamdulillah. Ya, banyak bonusnya lah, Pak. Gitu ya. Iya. Ada sisi baiknya, kita lihat sisi baiknya. Iya, Sisi terang kita lihat sisi terangnya. Sisi positifnya kita ambil sisi positifnya itu. Ya. Iya. Jadi banyak
orang yang justru nggak bersyukur, dia selalu ngelihat itunya, ngelihat kurangnya, Oke. ngelihat nggak enaknya. Iya. Ya, tapi orang bersyukur ngelihat lebihnya, ngelihat kebaikannya. Nah, itu yang membuat dia bahagia. Ya, itu protokol kebahagiaan yang kedua. Nah, sebelum yang ketiga nih, Kang Arif. Berarti kan sahabat pekerja, kalau saya orang keuangan, ada namanya jurnal. Jurnal itu catatan. Berarti sebenarnya syukur pun ada jurnalnya kali itu, Kang Arif ya? Oh iya. Jurnal syukur gitu ya. Betul. Itu gimana tuh? Biar kan ini skill kan, yang harus dilatih gitu ya. Gimana biar kita bisa melatih itu? Iya. Saya salah satu caranya adalah memang bagaimana kita ketika kita bangun pagi. Saya sampaikan ini poin penting dari konsep bahagia tanpa syarat. Kalau Anda meminta syarat untuk bahagia, maka saya sampaikan hidup Anda adalah syarat untuk bahagia. Hidup Anda adalah alasan Anda untuk bahagia. Jadi hari ini ya, kalau Anda besok nanti malam tidur, besok pagi ternyata Anda bangun masih hidup, Anda punya alasan untuk bahagia. Anda selalu punya alasan untuk bahagia. Kenapa? Karena Anda masih hidup. Ya. Tapi ada orang ya Pak, ketika bangun ya, dia kaget, ya Allah kok masih hidup. Nah, artinya apa? Dia nggak mau hidup Pak ya. Dia mengalami kondisi yang dia nggak bisa menerima kehidupan. Ya, akhirnya dia merasa ya, dia nggak harus hidup begitu ya. Artinya apa? Banyak orang yang mati minta sama Allah dihidupkan lagi. Tapi ini orang hidup kok dia tidak bisa menikmati hidupnya. Apa salahnya? Apa masalahnya? Begitu ya. Maka tadi kesadaran. Hidup ini adalah alasan Anda untuk bahagia. Ketika Anda bangun, Anda sadar masih hidup, ya. Maka hal pertama yang Anda lakukan adalah temukan hal-hal kecil, hal-hal sederhana yang bisa Anda syukuri. Ya, alhamdulillah ya Allah, saya masih bisa melihat istri saya. Saya masih punya istri, masih punya anak. Alhamdulillah saya masih bisa nelpon orang tua saya, punya orang tua saya. Alhamdulillah. Ketika bangun pagi, oh ya saya harus bekerja hari ini. Alhamdulillah ya Allah, hari ini saya punya pekerjaan. Ya, saya harus bekerja hari ini karena saya punya pekerjaan. Alhamdulillah. Temukan hal kecil, hal sederhana yang bisa kita syukuri. Itu kan kalau kita bilang jurnal kebahagiaan itu seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi ketika kita mampu menemukan hal kecil, hal sederhana yang bisa kita syukuri, disitulah kita menemukan kebahagiaan. Maka kebahagiaan itu tidak ada di luar diri Anda. Kebahagiaan itu ada dalam diri Anda. Maka jangan cari keluar, nggak ketemu nanti. Temukan dalam diri Anda apa? Temukan hal-hal yang bisa Anda syukuri dalam diri Anda. Ya, dalam kehidupan Anda. Ya. Jadi itu poin dari protokol syukur. Ya. Nah ini kan menarik ini, Kang Arif. Di Italia itu dulu kan orang Portugal yang konon kabarnya punya harta banyak. Suatu hari karena pandemi dia itu ke Italia. Di Italia dia kena COVID, lantas meninggal. Saya bukan bicara meninggalnya, tapi ada sebuah catatan dari anaknya. Orang tua saya itu bisa membeli apapun yang dia mau. Tapi kenapa di akhir hayatnya dia kena pandemi COVID gitu, dia tidak bisa menghirup napas. Udara gratis, bayang nggak? Artinya ternyata kebahagiaan itu nggak jauh-jauh. Bisa menghirup napas hari ini, itu adalah sebuah kebahagiaan. Itu yang harus kita syukuri. Ya. Ini mau terus yang ketiga atau kita kemana nih? Terus yang ketiga terakhir ya. Jangan nanggung ya. Kasihan nanti ya. Gimana Kang Arif? Yang ketiga ini. Berhutang saya. Berhutang nanti. Oke, protokol kebahagiaan yang ketiga adalah sabar. Oke. Ikhlas, syukur, sabar. Ya. Jadi ketika Anda menguasai 3 protokol kebahagiaan ini, insya Allah Anda akan menikmati hidupnya. Sabar ini maksudnya bagaimana? Dalam hidup ini ada hal-hal yang sesuai dengan harapan kita, ada yang tidak sesuai dengan harapan kita. Langit nggak selalu cerah, hidup nggak selalu indah kan begitu. Ya, kalau kita mau menikmati semua rasa dalam hidup ini, kita akan bahagia. Maka saya katakan orang bahagia adalah orang yang mau menikmati apapun rasa dalam hidup ini. Ada manisnya, ada pahitnya, ada asamnya, ada pedesnya. Kita mau nikmatin rasa itu, karena memang begitulah kehidupan ini. Ya, kita semakin dewasa, bertambah usia, kita semakin bijak memahami kehidupan. Kita harusnya semakin menikmati kehidupan ini. Kalau kita menikmati kehidupan, kita bisa berbuat banyak untuk kehidupan ini yang bisa kita lakukan, begitu ya. Sabar itu apa? Sabar tentang bagaimana kita memiliki kemampuan tetap bersikap baik dalam kondisi yang tidak baik. Tetap berpikir baik dalam kondisi yang nggak baik. Tetap berbicara baik dalam kondisi yang nggak baik. Ya, ada orang menghina kita, kita bisa marah. Ya, tapi kita memilih untuk nggak marah. Kita bersikap baik dalam kondisi yang nggak baik. Kita bisa aja marah, tapi kita nggak mau. Ya,
Kita bisa aja berpikir negatif, prasangka buruk, tapi kita nggak memilih itu. Iya, iya. Ya, kita memilih untuk tetap berpikir positif bahwa everything happen for the reason, gitu. Semua terjadi dengan sebuah alasan. Iya, iya. Mungkin di awal pandemi kita marah, kita Betul. sedih, kita stres. Betul. Tapi di pertengahan kita mengambil hikmahnya, oh ternyata kita dipaksa untuk belajar tentang online ya, tentang Online, dunia iya, online, iya, iya. tentang aktivitas digital hari ini, bahwa semua bisa merasakan ilmu manfaat dari berbagai penjuru, ya, terhubung, terkoneksi semuanya, Iya. ya, dan ini ada realitas kehidupan hari ini yang harus Iya. kita kuasai sama-sama, ya. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan, ternyata kita baru memahami dan menyadari itu, ya, buah dari kesabaran kita menerima ini, begitu Iya, ya. iya. Kalaupun ada kondisi-kondisi yang dalam tanda kutip ya sebagai sebuah musibah Iya, gitu iya. ya, itu realitas yang harus kita terima, yang harus kita hadapi, bahwa masa pandemi ataupun tidak masa pandemi selalu saja ada masalah, ada musibah dan yang lainnya. Iya, Ya, iya. ini tantangan sebagai orang yang bahagia adalah mereka mampu mengendalikan sikap mereka, ya, tetap dalam sikap yang positif, Iya, yang baik iya. dalam kondisi yang tidak baik. Itu nilai kesabaran, Iya. ya, di situ. Jadi Oke. itu Kang Hari. Siap, siap. Kang Arif, ini kan ada satu kata yang mungkin bagi saya itu luar biasa. Hari ini harus lebih dari kemarin, Betul. dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Dari hari ini. Walaupun tadi kita sudah syukur, sudah ikhlas, ya, sudah syukur, sudah sabar dengan kondisi kita hari ini. Tapi boleh kan kita memiliki mimpi yang lebih baik lagi? Betul. Nah, Kang Arif sebagai warga negara Indonesia, punya nggak sih mimpi untuk Indonesia lebih baik? Atau mungkin harapan lah? Harapan. Apa yang Kang Arif akan sampaikan? Ini banyak para pekerja, para karyawan seluruh Indonesia mendengarkan video podcast kita, bahwasanya seorang Arif Dasyat tadi sudah punya tiga jurusnya. Nah, sekarang apa sih harapannya? Ya, dengan apa yang saya lakukan hari ini, ya, dengan apa yang saya gagas hari ini, yang terus saya sampaikan dimanapun saya bisa berkesempatan, ya, untuk menyampaikan, saya berharap Indonesia menjadi bangsa yang bahagia, Bahagia, ya, oke. rakyat yang bahagia, ya, yang senantiasa optimis, Ya. yang senantiasa menunjukkan akhlak yang mulia, ya, sikap yang positif yang baik, Ya. ya, jujur, Jujur. ya, kejujuran ini Ya. penting, integritas ini penting, ya, kemudian kemampuan kita bersikap adil, karena ketika keadilan ditegakkan maka akan banyak orang yang bahagia, ya. Ketidakadilan adalah sumber ketidakbahagiaan, ya. Dan ini harapan saya pada pemimpin-pemimpin bangsa ini, ketika kita memiliki pemimpin yang bahagia, Ya. maka kecenderungannya akan membuat rakyat ini menjadi bahagia, gitu ya. Oke. Nah, inilah edukasi yang coba saya sampaikan kepada semuanya, Ya. apakah itu pimpinan perusahaan, pekerja, ya, karyawan, buruh, dan siapapun, ya, bahwa kita semua berhak untuk bahagia, Ya. ya, dan kita harus bertanggung jawab terhadap kebahagiaan diri kita sendiri. Itu yang pertama kita ambil. Ya. Ketika kita menjadi orang yang bahagia, maka orang-orang di sekitar kita akan merasakan energi kebahagiaan itu. Ya, mereka akan belajar bagaimana kita bisa bahagia. Ya, dan mudah-mudahan, ya, efeknya akan menumbuhkan kesadaran bahagia bagi keluarga di Indonesia, masyarakat, di lingkungan, ya. Kenapa? Karena orang bahagia punya sikap yang positif, murah senyum, mudah senyum, mampu menghargai orang, ya. Kemudian mampu bersyukur dengan potensi yang dia miliki. Ya. Anda bisa bayangkan kan, Kang Hari, kita nih kalau surga pecah, kepingannya itu Indonesia. Iya. Sedemikian banyak nikmat yang Allah Nikmat. berikan. Nikmat tidak saja potensi sumber daya alam, tapi sumber daya manusia yang luar biasa. Kalau kita tidak menyadari dan memahami, mensyukuri ini, ya, maka wajar kalau kita hidup dalam penderitaan, ya, karena kita tidak mensyukuri ini, gitu, yang sudah Allah berikan kepada kita. Sahabat pekerja, hal luar biasa dari Kang Arif Dasyat tentang kebahagiaan. Setiap kita wajib bahagia. Setiap kita berhak untuk bahagia. Dan Indonesia akan lebih baik jika seluruh masyarakatnya, seluruh bangsa, seluruh pemimpin itu bahagia. Tetap di OPEK, obrolan pekerja, bersama saya Hari Sol Putra. Berawal dari sebuah keprihatinan demi sebuah harapan untuk sekedar hidup layak dari para pekerja,
Kami belajar untuk memberdayakan diri kami sendiri. Kami bahkan belajar untuk mengadvokasi sahabat pekerja secara mandiri. Kami telah memulai kolaborasi proyek teknologi informasi, lokakarya sahabat pekerja, dan expert sharing dengan menghadirkan pekerja profesional di bidangnya. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia.